Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukna Aminawati dengan NIM 2011 022570 dari kelas reguler 1E. Saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Partai Politik yang telah diberikan oleh Bapak N. Nur Tanja Putra, MAP, dengan matkul pengantar ilmu politik. Oke, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Di PPT kali ini saya akan menjelaskan 3 poin utama, yaitu definisi partai politik, sejarah partai politik, sejarah dan perkembangan Partai Amanat Nasional atau PAN. Definisi partai politik. Secara umum sendiri, partai politik dapat dikatakan adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 itu adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan NKRI. Menurut salah satu ahli, yaitu Sigmund Neumann, mengemukakan definisi partai politik itu adalah sebagai organisasi dari aktivitis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat. Fungsi partai politik sendiri itu ada di negara demokrasi, yaitu pertama sebagai sarana komunikasi politik, untuk menyampaikan apresiasi dan tuntutan serta kepentingan masyarakat dari pemerintah melalui partai politik itu sendiri. Lalu sebagai sarana sosial politik, yaitu diartikan sebagai suatu proses yang melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Berikutnya sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan internal maupun nasional. Dan terakhir sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi di negara-negara berkembang sendiri, pada umumnya kita sudah tahu satu peran yang sangat diharapkan dari partai politik adalah sebagai sarana untuk memperkembangkan integrasi nasional dan memupuk identitas nasional. Klasifikasi sistem kepartaian. Di sini saya ada menjelaskan 3, yaitu tentang sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem multipartai. Sistem partai tunggal sendiri itu merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri, sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. Lalu sistem dwipartai yang biasanya diartikan bahwa ada 2 partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan 2 tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran. Lalu sistem multipartai. Pola multipartai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang atau PB yang memberi kesempatan bagi pertumbuhan partai atau golongan baru. Lalu sejarah partai politik. Pada akhir abad ke-19 lahir partai politik yang pada masa berikutnya lagi itu berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik sendiri pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada masa menjelang Perang Dunia I, telah timbul klasifikasi tentang partai berdasarkan ideologi dan ekonomi, yaitu partai kiri dan kanan, di mana partai kiri lebih cenderung melakukan perubahan, kemajuan, kesetaraan untuk lapisan bawah. Lalu yang kanan, partai kanan ini sendiri lebih cenderung ke konservatif untuk lapisan atas. Lalu pasar bebas dan kewajiban. Menjelang Perang Dunia II, terutama selesai perang tersebut, barulah hilang atau orang-orang pada meninggalkan tradisi tentang membedakan antara berbagai jenis partai seperti partai kiri dan kanan sendiri, yang dimana pada akhir tahun 60-an secara konservatif
ada salah satu seorang ahli yaitu Otto Kirchner, dia menamakan ada The Ideologisos, di mana ciri partai ini ialah terorganisir secara profesional dengan staf yang bekerja penuh. Di Indonesia sendiri, keberadaan partai politik diawali berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawannya. Dipimpin oleh Dr. Setia Budi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan partai tersebut adalah Indonesia lepas dari Belanda. Lalu sejarah dan perkembangan Partai Amanat Nasional atau PAN. PAN sendiri ini lahir dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat atau MARA pada tahun 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, diantaranya adalah mantan Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Amin Rais dan teman-temannya. Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5 sampai 6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa atau PAB yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional atau PAN. Partai ini sendiri memiliki azas yaitu akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam, dengan bertujuan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Dengan azas itu juga sebagai landasan moral berbangsa dan menghargai harkat serta martabat manusia. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.